Rusuh lagi. Sudah antar jemput, dibikinin baliho. AHY masih diremehkan Anies. Koalisi perubahan ribut lagi. Ini kok jadi kayak kebiasaan ya. Bentar-bentar ribut, bentar-bentar rusuh. Yang ribut mereka, yang disalahin tetap Pak Jokowi. Maunya apa sih? Maunya AHY jadi cawapresnya ya. Tapi sejak awal AHY memang bukan termasuk pilihan buat Anies. Demokrat dari merayu sampai mengancam. AHY masih saja belum jadi cawapres. Terus ribut lagi, kontok-kontokan lagi, nyalahin Pak Jokowi lagi. Gitu aja terus sampai lebaran kuda. Udah kayak tontonan lawak gak sih? Oke deh, kita coba bahas dengan serius ya. Faktanya, Anies sudah bikin kriteria cawapres. Di antaranya adalah sosok yang bisa menambah angka elektabilitas Anies dan bisa membantu Anies nanti kerja kalau terpilih jadi presiden. Faktanya, kriteria itu sudah disampaikan Anies berbulan-bulan lalu. Namun, oleh Anies, nama AHY tidak pernah disebut sebagai kandidat yang paling mendekati kriteria tersebut. Anies sih pernah memuji AHY, sampai menyebut AHY sebagai putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia. Ini fakta ya, pada bulan Maret lalu. Namun, pujian itu terasa gombal. Lawang AHY tetap saja nggak dipilih jadi cawapres. Habis itu malah muncul nama-nama Mahfud MD, Khofifah, hingga Yeni Wahid. Sehingga kita melihat ujian ini sekedar buat melambungkan hati Demokrat saja, agar tetap dalam koalisi yang mendukung Anies. Sekedar produk olah kata-kata manis saja. Nah, sudah merayu, ngancem, kasih ultimatum dan sebagainya. Anies kok sepertinya tetap tidak terpengaruh ya. Sampai tiba waktunya Anies mau menjalankan ibadah haji. Beberapa minggu lalu, ada pertanyaan dari kubu Anies bahwa nama cawapres sudah mengerucut jadi satu nama dan akan diumumkan setelah Anies pulang dari ibadah haji. AHY pun segera tampil di depan publik dengan mengantarkan Anies berangkat haji di bandara. Pokoknya tempel terus deh. Walaupun sesudah itu malah muncul nama Yeni Wahid. Tapi kemudian Yeni Wahid menolak dengan kata-kata yang paling menyentuh dan menohok Anies. Memangnya Anies sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga, kata Yeni. AHY sih mungkin senang dengar sentilan ini buat menyadarkan Anies bahwa ambisinya pres Anies itu masih tergantung sama partai politik. Oleh sebab itu, AHY pun dengan setia menjemput di bandara ketika Anies pulang dari Arab Saudi hari Kamis lalu. Demokrat pun katanya mengaminkan jika publik melihat itu sebagai kecocokan dan keserasian sebagai capres-cawapres. AHY memang berusaha untuk mempengaruhi persepsi publik. Kedekatannya dengan Anies itu memang panggung untuk mendongkrak citra AHY agar dianggap sudah sesuai jadi cawapres Anies. Ini ditunjang dengan banyaknya baliho bergambar AHY dan Anies yang dipajang di berbagai lokasi. Baliho itu dibikin besar-besar dan ternyata memang dipasang oleh Partai Demokrat. Tapi kalau dilihat benar-benar, posisi kedua tokoh di baliho ini kok kayak kebalik ya. Biasanya
Yang capres itu difoto, posisinya di sebelah kiri kita yang melihat, sesuai dengan penyebutannya. Misalnya baliho pasangan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, sesuai penyebutan nama, Pak Jokowi dulu, baru Pak Amin Ma'ruf. Harusnya foto Anies dulu di kiri, baru foto AHY. Kalau di baliho yang dipasang Demokrat itu kan kayaknya AHY yang nyapres, sedangkan Anies jadi cawapresnya. AHY sendiri tampak sangat bersemangat ketika menanggapi pertanyaan awak media soal baliho ini. Kata AHY, baliho adalah bagian dari sukacita Demokrat dan berharap segera terwujud deklarasinya. Entah AHY sadar atau tidak dengan posisi foto yang terbalik itu ya. Tapi masa nggak sadar sih? Kan yang bikin baliho itu pihak Demokrat sendiri. Beda sama Anies. Mungkin Anies menyadari posisi yang terbalik itu, sehingga tanggapan Anies atas baliho itu memberi kesan bahwa Anies nggak happy. Tidak antusias seperti AHY, Anies justru tidak menganggap baliho itu istimewa. Kata Anies, wajar saja jika partai memasang baliho dengan foto ketua umum partai dengan capres. Jadi pemasangan baliho itu adalah kerjaannya ketua-ketua partai saja, gak ada yang spesial buat Anies. AHY dia sebut sebagai ketua partai, tidak ada kata cawapres yang disebut Anies. Narasi di baliho yang menyinggung perubahan pun tidak dibahas oleh Anies. Nah, Anies nggak happy kan? Apalagi sebelumnya Nasdem juga menegaskan bahwa di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar pada hari Minggu ini, tanggal 16 Juli, tidak akan ada pengumuman nama bakal cawapres Anies. Wah, Demokrat kepleset nih. Pada saat yang sama, AHY terus saja dengan upaya mendongkrak citranya agar bisa dilihat publik sebagai kandidat cawapres yang cocok mendampingi Anies. AHY menyampaikan pidato politik pada Jumat malam kemarin tanggal 14 Juli. Pidato politik itu disiarkan oleh 4 stasiun televisi nasional. Isinya seperti biasa, kritik ini dan itu terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik saja sih, tanpa bisa menunjukkan hasil kerja sendiri. Pidato politik ini sangat memperlihatkan keinginan AHY maju dalam Pilpres tahun 2024. Keinginan besar itu juga tercermin dari pernyataan AHY pada hari yang sama. AHY sih ngakunya tidak mempersoalkan jika tidak dipilih jadi cawapres Anies. Tapi menurut AHY, yang harus dipertanyakan adalah sikap partai-partai lain. Biasanya kan Demokrat yang ditanya, kalau AHY tidak jadi cawapres, apakah Demokrat akan cabut dari koalisi? Kata AHY, harusnya pertanyaan itu dibalik. Kalau Anies menetapkan AHY sebagai cawapres, apakah partai-partai lain ingin pergi? Bentar, katanya nggak masalah kalau nggak jadi cawapres. Tapi kok pertanyaannya gitu ya? Kalau dipilih jadi cawapres, oke lah. Anggap saja Mas AHY ini sangat optimis ya, bahwa dialah yang bakal dipilih jadi cawapres. Pertanyaan AHY ini malah memicu rusuh. Mungkin AHY juga sebenarnya sudah tidak sabar menunggu pengumuman cawapres Anies. Mungkin AHY juga sempat mendengar tanggapan Anies terhadap balihonya yang terkesan tidak memperdulikan keinginan AHY jadi cawapres. Mungkin AHY sadar bahwa selama ini dia nggak dianggap sama Anies, walaupun AHY ini ketua umum partai. Jadi terbitlah pertanyaan yang memancing keributan itu. PKS masih menanggapinya dengan kalem.
menegaskan bahwa komitmen PKS terhadap kesepakatan koalisi tidak pernah luntur. Kalau Nasdem agak beda, menanggapi dengan cara membalas lagi, terkesan agak panas gitu. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan kembali soal mandat Anies untuk memilih cawapres. Cawapres Anies dia sebut sebagai orang yang bisa membantu pemenangan. Ini seakan menegaskan bahwa kalau AHY tidak dipilih, berarti AHY dinilai tidak bisa membantu pemenangan. Iya kan? Kemudian Ahmad Ali balik bertanya pada AHY, kalau bukan AHY, pergi nggak dia? Kembali AHY seperti diremehkan, dan ditutup bakal cabut dari koalisi kalau nggak jadi cawapres. Rusuh lagi. Koalisi perubahan ini sudah kayak sinetron, penuh konflik dan drama. Selalu saja ada bentrok antara Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS sih lebih kalem. Mungkin karena PKS sudah pasti dapat efek positif dari pencapresan Anies. Sementara Demokrat dan Nasdem kan belum pasti dapat apa. Pendukung Anies kan larinya ke PKS. Para kader, pendukung dan simpatisan Nasdem akan terbagi. Banyak juga yang nggak suka Anies. Sedangkan untuk Demokrat, jika AHY nggak jadi cawapres, maka kemungkinan besar nggak dapat efek apa-apa. Jadi sebenarnya koalisi ini cukup rapuh dan rentan. Sudah begitu, seperti yang saya sebut dalam tulisan sebelumnya, AHY memang bukan pilihan yang ikhlas buat Anies. Jika nanti memang terpilih jadi cawapres, bisa jadi Anies hanya setengah hati memilih AHY, karena terpaksa saja, biar koalisi gak bubar dan Anies bisa tetap nyapres. Oke, kita lihat perkembangannya nanti. Begitulah baliho-baliho. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?